baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan hadirnya kita ke tempat ini kita mendapat kucuran rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Kedengaran gak suaranya ya? Suaranya kedengaran? Kalau hendak jelas suaranya, guru Ustadz kawalah bergantian. Ustadz bapender, anak-anak diam. Paling lama Ustadz bicara setengah jam, paling lama. Setumat aja, kada lawas. Isra Mi'raj ini anugerah yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Merupakan mukjizat terbesar kedua sesudah Al-Quran. Apa yang dilihat Nabi, apa yang didengar Nabi ketika Isra Mi'raj, pulang dari Isra Mi'raj disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada kita. Jadi penuh hikmah, penuh pelajaran apa yang dilihat dan didengar Nabi waktu Mi'raj. Ketika Nabi dibukakan Allah melihat akan isi surga, oh hati Nabi Muhammad senang melihat keadaan umat di dalam surga. Kemudian juga Nabi Muhammad, Nabi kita melihat akan isi neraka. Nabi Muhammad melihat ada orang yang mengambil batu besar, kemudian batu besar itu dipukul-pukulkannya ke kepalanya. Jadi ada batu besar, diambilnya, dipukul-pukulkannya ke kepalanya, hancur kepalanya. Kemudian isi otak kepalanya tahambur, jadi lagi kepala. Dicatuk-catuknya lagi kepalanya, hancur lebur, isi otaknya tahambur berantakan, jadi lagi kepala. Dihancurnya lagi, jadi lagi kepala. Kemudian langaran stumat aja kada lawas nah aja aku potong tadi setengah jam seperempat jam dia ceramah nah kada lawas bang. Di ibu tadi kelawasan kena guru ceramah aja seperempat jam dia ceramah kada lawas bang. Man huwa ya Jibril. Bu. Lalu Rasulullah berkata kepada Jibril, ya Jibril, itu siapa kelompok orang tadi memecah-mecah kepala, jadi lagi kepalanya, dipecahnya lagi, jutaan tahun kekal siksaan tersebut. Man huwa ya Jibril, ini siapa? Kemudian Jibril berkata, ummataka, itu umat pian Nabi Muhammad. Apa kesalahannya di dunia? Oh, ketika di dunia kadang-kadang sholat, kadang-kadang kada. Jadi sembahyang itu wayah cair, gajihan sembahyang. Wayah kada wayah. Jadi siapa nanti di dunia satu waktu meninggalkan sholat, misal kada sholat johor anak-anak, atau kada sholat asar sekali dalam 5 waktu sekali kan itu 500 tahun disiksa di neraka. Mudahan itu bukan kita, bukan saudara kita, bukan suami dan istri kita dilihat oleh Nabi Muhammad. Hancur kepala, jadi lagi kepala, hancur lagi kepala, jadi lagi kepala. Kenapa kesalahannya? Ketika di dunia kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Apalagi kalau kada sembahyang. Mudahan kita selamat, mudahan satu rumah kita, orang tua kita, anak kita, keluarga kita, semua sholat. Ibadah apapun ibu-ibu dikerja tapi sholat tidak dikerja, maka Allah tolak. Bulan puasa dari pagi sampai sore, jam 8 tidur, menjelang maghrib bangun, bejohor kada, beasar kada, tidak diterima Allah puasanya. Beujung lapar dan haus diterima kada. Beumrah, bahaji, naik pesawat, di dalam pesawat ndak sholat, mungkin ndak tahu cara sholat atau malas.
maka umrohnya, hajinya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita perhatian sama masalah sholat. Apabila ada orang di rumah kita ada yang tidak sholat, perhatikan. Bila di rumah kita ada satu orang tidak sholat, kita tanya, kenapa kamu tidak sholat? Kalau dia menjawab, saya tidak sholat karena capek, uyuh, sama aja lah, capek lon uyuh lah, sibuk. Nah berarti dia ketika itu melakukan dosa besar, belum murtad. Tetapi ketika tidak sholat ditanya, kenapa tidak sholat? Lalu dia menjawab, saya tidak sholat karena sholat tidak wajib. Ketika mengatakan sholat tidak wajib, seketika itu juga orang itu langsung murtad, keluar daripada agama Islam. Kalau sudah murtad, dia masih berhubungan badan suami istri, maka hukumnya zina. Mudahan kita semua mengerja sholat. Ketika anak umur 7 tahun, ini berapa umur anak-anak? 3 tahun adalah 3 tahun adalah 7. Suruh sholat. Ketika tidak maasi, tidak nurut, tidak apa-apa, tapi disuruh. Apa bu? Apa cara amplok kah yang aja bagus aja. Oh anak. Kalau amplok. Ini kalau ceramah ini sinyalnya bisa tak kalahin, namun di hadapan dulu penderen. Bisa kisah Prabowo lawan Anies kan nih. Hah? Sampai di mana tadi ya? Nah, umur 7 tahun. Ketika umur 10, disuruh sholat, ndak sholat, dibabam. Bahasa Banjar apa dibabam yuk? Nah, disuruh umur 7, 10. Mudahan kita semua sholat. Mudahan sholat. Kedua, melihat di dalam neraka ada sekelompok orang itu badannya menjadi bahan bakar api neraka, jadi harang. Ditanya, man huwa ya Jibril, ini siapa? Oh ini orang ini waktu di dunia berani sama abah dan mamanya, wani lawan kuitan, menjawab lawan kuitan, disuruh orang tua kada maasi, mecal, nanti badannya diletakkan paling bawah api neraka, jadi bahan bakar api neraka. Kenapa? Karena waktu di dunia wani lawan mama, wani lawan abah. Siapa wani lawan mama lawan abah, maka nanti tubuhnya akan menjadi harang bahan bakar api neraka. Semoga kita menjadi anak yang bakti kepada orang tua. Nah ini bawa bulik. Pertama, Isra Mi'raj ini hikmah diantaranya Nabi mendapat wahyu langsung dari Allah tanpa malaikat Jibril, langsung dari Allah. Semua ibadah itu lewat Jibril wahyunya, tetapi kalau sembahyang langsung dari Allah. Supaya kita perhatian masalah sembahyang. Semoga kita, anak-anak kita serumahan mengerjakan sembahyang, takut menjadi penghuni neraka. Kedua, jadilah anak yang nurut sama mama, sama abah. Jangan mecal, jangan menjawab maasi-asi lawan mama dan abah. Itu yang dibawa pulang di antara hikmah Isra wal Mi'raj. Semoga yang disampaikan ada manfaatnya. Minta maaf, minta halal, minta ridha. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.